anak-anak semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Usna Wiji Rahayu dalam mata pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 11 SMA Negeri 5 Bagan Sinumba. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai upacara adat dalam tradisi Melayu. Secara umum, tingkatan adat Melayu dapat dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan adat yang lazimnya disebut adat sebenar adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat. Upacara adat yang dimaksudkan adalah upacara yang termasuk ke dalam kelompok adat tersebut. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu adat sebenar adat. Adat sebenar adat dianggap sebagai inti adat yang berasaskan ajaran agama Islam atau syara. Adat yang sebenar-benarnya adat yang tak lekang panas, dan adat yang tak lapuk oleh hujan. Adat ini bersifat utuh, yang bersifat tidak boleh dianjak alih, tidak boleh diubah, dan tidak boleh ditukar salin. Di dalam ungkapan adat dikatakan, dianjak layu, umbut mati, atau dikatakan bila dianjak ia membunuh, bila dialih ia membinasakan. Nah, upacara yang dilakukan tidak boleh melanggar syarak sesuai dengan hakikat adat sebenar adat. Upacara yang termasuk ke dalam adat sebenar adat yakni hari-hari besar agama Islam, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, 1 Muharram, upacara kematian, tradisi hitanan, khatam Al-Quran, ijab kabul, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan yakni hukum, norma, atau adat buah pikiran leluhur manusia yang piawai yang kemudian berperanan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Meskipun adat yang diadatkan ini merupakan seperangkat norma dan sanksi hasil gagasan leluhur yang bijaksana, tetapi sebagai karya manusia tetap rusak atau berubah oleh ruang dan waktu serta oleh selera manusia pada zamannya. Semua ketentuan adat yang diberlakukan atas dasar musyawarah dan mufakat dan tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Namun demikian, meskipun adat rancangan leluhur ini dipelihara dan dilestarikan, tetapi terbuka peluang untuk disisipi, ditambah, dan dikurangi agar tetap dapat menjawab tantangan kehidupan masyarakatnya. Upacara dalam adat yang diadatkan ini selalu beriringan dengan upacara dalam adat sebenar adat. Misalnya, upacara ijab kabul biasanya diiringi dengan upacara berinai, berandam, dan lain sebagainya. Upacara berinai, berandam, bersanding, makan hadap-hadapan, dan sebagainya adalah bentuk upacara yang tergolong ke dalam adat yang diadatkan. Yang ketiga yaitu adat yang teradat. Adat yang teradat lebih kepada aturan budi pekerti, sehingga membuat penampilan manusia
yang berbudi bahasa. Adat yang teradat telah dipelihara dari zuriat atau generasi kepada zuriat berikutnya, sehingga menjadi resam atau tradisi budi pekerti orang Melayu. Adat yang teradat dapat dikesan dari aturan panggilan dalam keluarga, masyarakat, dan kerajinan, seperti misalnya panggilan ayah, bapak, abah, ibu, emak, abang, kakak, puan, tuan, enci, tuan guru, empu, paduka, datuk, nenek, dan nenek moyang. Upacara dalam adat istiadat juga tidak boleh melanggar syarak atau adat sebenar adat. Dalam menentukan pemimpin misalnya, harus didasari oleh ketentuan yang mewajibkan manusia memilih pemimpin bagi kelompoknya dan dari golongannya sendiri. Maka, upacara penobatan datuk dalam suatu puak persukuan diharuskan mengacu pada syarat baku untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti dalam istilah yang dituakan sehari, yang ditinggikan seranting. Maksudnya adalah, jadikanlah pemimpin yang tahu dan berilmu di bidangnya, meski umurnya masih muda dari yang lain. Itulah tadi penjelasan dari upacara adat. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.